Sekarang kita masuk pada kegiatan pembelajaran keempat. Pada pembelajaran keempat ini kita akan membuat lembaran soal. Jadi misalnya kita klik ini ya. Yang ketiga ini kita klik kanan. Lalu di sini ada new slide. Di sini ada my template, basic layout dan seterusnya. Kita abaikan, kita cari yang graded question. Kita beri graded question. Lalu akan muncul di sini true and false. Misalnya kita mau membuat benar salah. Kita klik, lalu kita insert slide. Nah, maka akan muncul lembar seperti ini. Kita ketik. Misalnya kita ketik hari akhir adalah bagian rukun iman yang keempat misalnya, atau percaya kepada hari akhir merupakan bagian rukun iman yang keempat. Kita katakanlah bilang benar apa salah? Ya tentu salah, karena yang kelima salah. Maka kita ketik atau kita klik yang di sini, salah. Ini jawaban yang salah. Lalu ada feedbacknya. Kalau siswa menjawab benar, maka kita tulisi benar. Misalnya kita ganti, ya kita ganti. Misalnya kita ganti alhamdulillah, alhamdulillah Anda benar. Begitu juga yang kedua, misalnya maaf, silahkan coba lagi misalnya. Kalau misalnya kita memberi kesempatan 2 kali, di mana kita menentukan? Di sini ada attempts. Ini kalau kita klik 2 kali, berarti dia bisa mengerjakan 2 kali. Tapi karena ini benar salah, ya enggak usah, kita cukup kesempatan 1 kali. Misalnya kita maaf, Anda harus belajar lagi misalnya. Maaf, silahkan belajar lagi. Nah, ini juga bisa kita ganti suara. Jadi teks sekaligus suara. Kalau ingin mengisi suara, diklik sini, more. More. Nah, ini ada no audio, kita klik yang warna merah, record. Misalnya kita tulis sesuai dengan teksnya ya. Kita suara. Alhamdulillah, Anda benar. Kita oke. Nah, maka akan muncul di sini. Begitu juga ketika kita klik di sini, kita record juga. Maaf, silahkan belajar lagi. Kita klik OK. Nah, sudah selesai soal kita. Lalu kita coba slide view. Nah, sudah begini. Nanti ini bisa diatur. Silahkan Ustadz-ustadzah mengatur seperti ini. Ini lalu ditarik ke, luruskan sini. Ini ya. Ini nanti kalau ngedit di slide view. Kalau membuat soal di from view. Di sini juga boleh sebenarnya, tapi lebih enak di sini. Nah, ini boleh saja dikasih hiasan warna-warni. Mau kasih apa terserah. Kasih lambang, kasih tulisan misalnya. Di sini kita tambahkan, misalnya kita tambahkan, tarik ini benar salahnya. Misalnya kita tuliskan di sini, tambahkan insert box, misalnya ditulisi
latihan soal. Latihan soal. Ini bebas saja. Yang penting kalau masalah ini masalah kreativitas. Silahkan kreativitas Bapak Ibu. Di sini dikasih lambang sekolahnya. Di sini ada tulisan misalnya jujur itu hebat. Silahkan di sini misalnya. Kita kasih insert. Lalu kita kasih save begini. Lalu kita kasih misalnya supaya keren. Kita kasih ini misalnya. Kita tarik begini, daripada kosong kita tulisi jujur itu hebat, hebat misalnya. Nah, ini supaya salah satu pesan moral kepada anak-anak supaya dia jujur, karena ini nanti akan dikerjakan di rumah. Nah, ini bisa dikerjakan secara offline. Ya, secara offline. Nah, jujur itu hebat. Ya, warnanya merah. Di blok lagi. Wah, silahkan. Itu kreativitas. Lalu yang kedua, kita membuat slide yang kedua. Kita klik kanan lagi, new slide, lalu graded question. Kita klik. Misalnya sekarang kita pilih multiple choice. Multiple choice. Nah, kita mulai mengerjakan soal atau membuat soal di sini. Nah, misalnya kita tulis apa? Berakhirnya kehidupan di dunia adalah kiamat titik-titik, misalnya kecil, besar, sementara. Ya, ini sebenarnya salah ya soal seperti ini, karena jawabannya kalau tidak besar ya kecil. Ya, sementara terus ini selamanya. Misalnya. Ya, tentu jawaban kita ya kecil. Kemudian di sini tadi seperti yang soal nomor pertama, kita beri alhamdulillah, kita isi suara seperti tadi ya. Silahkan. Ini misalnya nilainya kita kasih 20 misalnya. Ya kebanyakan ya, misalnya 5 saja nggak apa-apa. Terus yang ini tadi, yang benar salah ini tadi kita juga kasih nilai misalnya berapa? Pantasnya berapa? 2. Nah, terus begitu. Nah, ini soal yang kedua, soal yang ketiga dan seterusnya. Silahkan nanti misalnya kita klik kanan lagi, graded question, lalu misalnya fill and blank. Fill and blank itu berarti titik-titik. Kalau ini multiple response, jadi responnya itu lebih dari 1. Jawabannya lebih dari 1. Misalnya nama-nama apa? Hikmah misalnya, biasanya. Hikmah beriman kepada hari akhir. Misalnya banyak teman. Ini lagi banyak harta. Ini lagi rajin beribadah, terus misalnya lagi ikhlas beramal, misalnya lagi apa, hati-hati agar tak berdosa. Nah, ini juga sama. Kalau benar
Jawaban Anda, kalau ini misalnya diberi kesempatan 2 kali, di sini ada attempt 2 kali, boleh menjawab 2 kali. Nah, boleh. Nah, maka nanti di sini ada respon. Salah, coba lagi responnya. Lalu di sini Anda, ini juga bisa kita ganti seperti tadi. Alhamdulillah Anda benar. Mohon maaf Anda harus belajar lagi. Mohon maaf, coba lagi. Nah, silakan. Dikasih suara seperti di sini boleh. Lalu misalnya ini karena nilainya katakanlah 5. Terus begitu sampai sesuka kita mau membuat soal model apa saja. Misalnya lagi new slide, kemudian graded. Di sini juga banyak pilihan lagi. Misalnya ini fill in the blank. Fill in the blank itu ya jawaban singkat misalnya. Misalnya di sini kita pengen tahu anak-anak paham nggak? Misalnya malaikat penjaga surga. Misalnya di sini Ridwan. Atau karena ini jawabannya hanya satu ya, Ridwan. Tapi kalau di sini penjaga surga dan neraka, nah, berarti jawabannya ada 2. Yang satunya Malik. Nah, kalau jawaban benar misalnya dikasih nilai 10. Oke. Dan seterusnya sampai pada akhirnya kita harus membuat new slide result. Ya, result itu hasil. Ya, saya kira Bapak Ibu adalah jago bahasa Inggris ya. Lalu di sini sudah graded result slide, ini kita ini. Lalu kita ganti dengan bahasa Indonesia ya supaya ini kita passing skornya berapa? Passing skor itu KKM. Misalnya KKM-nya kita buat 70. Kita ketik biasa saja 70. Lalu waktunya kita beri berapa menit untuk mengerjakan. Misalnya 40 menit, 1 jam pelajaran. Oke, lalu kita oke. Di sini kita ganti hasil pakai bahasa Indonesia misalnya. Hasil. Misalnya ini nilai Anda supaya mengindonesia ya. Nilai Anda. Kemudian ini juga ganti hasil atau hasil Anda, silakan. Nah, di sini ada ucapan, misalnya congratulations, kita ganti menjadi alhamdulillah Anda berhasil, barokallah misalnya. Alhamdulillah Anda berhasil, barokallah. Ini karena nuansa apa? PAI-nya harus muncul ya. Lalu filery-nya itu misalnya menggunakan bahasa yang positif, tetap semangat, terus belajar, insya Allah sukses. Nah, ini. Jadi kalau sudah selesai sini berarti kita sudah selesai membuat storyline ini. Ya, nanti perkara mau mengisi lagu, mau mengisi video, saya kira sudah tidak perlu berlatih ya, tidak perlu panduan karena di PPT juga sama seperti itu. Lalu kita cek satu pekerjaan kita itu, kalau satu pekerjaan itu this scan ya, jadi satu scan ini. Kita tunggu sampai muncul. Nah, ini sudah muncul Bapak Ibu project kita. Kita isi misalnya namanya Muhammad tadi.
SMP-nya SMPN 29 Surabaya. Nah, lalu berikutnya kita klik. Nah, sudah muncul milik kita. Ada Muhammad, ini benar. Lalu kita klik kompetensi dasar tadi sudah, ini tinggal ngisi nanti. Kemudian kita kembali. Terus muncul lagi. Kita kembali. Baru setelah selesai, karena yang dalil peristiwa hikmah ini belum kita isi, nggak mungkin kita bisa klik ya. Kalaupun kita klik, dia tidak akan nyambung karena belum ada isinya. Lalu kita klik berikutnya. Nah, masuk pada soal. Kita kalau sudah klik, misalnya kita klik salah, lalu akan kita kirim. Maaf, silahkan belajar lagi. Nah, ini klik OK. Kalau kita klik misalnya kiamat kecil gitu, lalu kita kirim. Nah, lanjut. Karena belum kita isi tadi ya. Lalu hari hati-hati, kemudian kelas beramal, lalu rajin beribadah. Kita kirim. Nah, ini kenapa salah? Berarti tadi belum kita buat kunci jawabannya. Seingat saya belum ada kunci jawabannya tadi. Kita coba lagi, kita kirim, maka kita lanjutkan. Karena tadi, nah sekarang kita tinggal ngetik malaikat penjaga surga, berarti Ridwan. Benar, lanjutkan. Nah, ini nilai kita. Tetap semangat harus belajar karena tidak sampai KKM ya. Jadi guru agama juga bisa tidak sampai KKM ya, karena maka berikutnya. Nah, berikutnya ini sungguhnya harus kita kasih arah ke slide paling depan. Nah, sekarang kita tinjau. Misalnya, nah ini jawabannya apa? Jawabannya salah. Lalu berikutnya jawabannya benar. Berikutnya jawabannya salah. Berikutnya jawabannya benar. Nah, jadi ini saya kira pelajaran kita. Coba sekarang kita edit ya, kita cek. Jangan-jangan soal kita ada yang belum ada kunci jawaban ya. Contohnya tadi mana? Nih. Ya, kita cek apakah memang belum ada kunci jawabannya. Ya, belum kita centang ya. Hikmah beriman kepada hari akhir, banyak atau rajin beribadah, ikhlas beramal, hati-hati. Nah, ini baru nanti kalau kita jawab 3 ini benar. Nah, sahabat yang hebat, ini beberapa contoh. Nah, sekarang yang terakhir pelajarannya adalah kita publish. Jadi sekali lagi nanti mungkin ada yang bertanya-tanya, lah bagaimana cara mengisi suara dan sebagainya? Ya, silahkan nanti Anda berkreasi. Jadi di sini misalnya kita mau kasih slide lagu apa, misalnya lagu Aisyah. Sini ada audio, ya, kita pilih audio. Kalau misalnya mau kita isi audio suara kita sendiri boleh, record ini. Baik. Kalau audio dari from slide boleh. Misalnya kita cari yang apa yang kita punya. Sebetulnya di download ini ya. Ini banyak lagu, misalnya lagunya siapa? Aisyah misalnya. Nah, supaya ada lagunya. Nah, coba nanti apakah benar pada saat kita preview itu lagu Aisyah yang muncul. Nah, itu saya kira sama ya dengan PowerPoint. Jadi teman-teman bisa mengeksplor ini. Coba kita ingin tahu slide ini apakah kalau muncul lagunya Aisyah. Nah, betul ya. Jadi begitu muncul nanti lagu Aisyah ya.
ini kalau kita klik berikutnya tidak bisa karena kita tadi hanya minta satu slide. Kalau ingin satu pekerjaan tadi this saya ya, scan. Oke, saya kira cukup.